Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Massa buruh berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR RI. Buruh berjanji akan berdemo hingga akhir tahun. Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dan juga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Saudara. Massa menyerukan penolakan kenaikan harga BBM. Menurut buruh, kenaikan harga BBM berdampak pada harga kebutuhan pokok serta tarif transportasi hingga biaya produksi. Buruh mengancam terus berunjuk rasa hingga Desember nanti jika tuntutan mereka tidak dikabulkan. Karena itu, aksi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan organ Serikat Buruh, Serikat Petani dan lainnya akan melakukan aksi sampai dengan Desember 2022. Aksi akan lanjut terus-menerus hingga pemerintah menurunkan harga BBM. Kita pernah menang karena kami berkeyakinan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo akan mendengar suara rakyat. Sebanyak 8.400 personel gabungan Polri, TNI hingga Satpol PP dikerahkan untuk menjaga ketat unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di sejumlah titik di Jakarta, termasuk di area gedung DPR RI dan juga di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Saudara. Sementara itu rekayasa lalu lintas hanya diterapkan apabila dibutuhkan. Di depan gedung DPR RI, TVRI sampai kawasan Palmerah dan juga jalur seberang Selipi menuju Semanggi. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron memantau langsung jalannya pengamanan demo buruh menolak kenaikan harga BBM di gedung DPR RI Jakarta, Saudara. Tiba di kompleks DPR MPR RI siang tadi, Kapolda pun kemudian berkoordinasi dengan jajarannya dalam pertemuan tertutup. 8.400 dibagi di beberapa titik ya, mengingat ada beberapa titik yang memang harus diamankan. Kita akan memberikan jaminan keamanan. Tentunya dalam sebuah konsep rencana pengamanan yang kita buat, di sana ada beberapa unsur, baik unsur dari unsur lalu lintas, unsur personel sabara sampai dengan unsur dari TNI juga kita libatkan, termasuk juga dari pemerintah daerah kita libatkan, Satpol PP, Damkar. Kita juga akan melihat situasional, sekiranya memang nanti ada jalan yang perlu kami tutup, kami akan alihkan. Sejak siang tadi, Saudara, jalur kendaraan dari arah Semanggi menuju Selipi dialihkan. Jalan Gatot Subroto persis di depan gedung DPR RI ini pun ditutup. Kendaraan diarahkan melintas melalui jalur Transjakarta atau busway, Saudara. Sementara itu, jalur tol dalam kota tetap dibuka. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Saudara, bentrokan antara massa dan polisi nyaris terjadi saat unjuk rasa buruh menolak kenaikan harga BBM. Demonstran berjalan atau long march dari gedung DPRD Jawa Timur, Saudara. Unjuk rasa ini sempat berimbas pada kepadatan lalu lintas. Polisi meminta buruh tidak memblokade jalan agar tidak mengganggu aktivitas warga. Hari ini merupakan aksi nasional yang dilakukan serentak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Isu utama yang kita usung yaitu penolakan buruh terhadap kenaikan BBM. Kenapa kita menolak kenaikan BBM? Pertama, kenaikan BBM akan memicu kenaikan inflasi yang sangat-sangat tajam. Tentu ini akan menggerus daya beli buruh. Sudah pasti harga sembako akan naik, betul tidak kawan-kawan?
Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di Medan, Sumatera Utara, saudara. Massa Partai Buruh dan juga KSPI berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Massa menolak kenaikan harga BBM dan meminta kenaikan upah. Maka sudah pasti dampak ekonomi bagi rakyat kecil makin tergerus. Di Makassar, saudara, buruh dari berbagai aliansi berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Sulsel. Selain menolak kenaikan harga BBM, mereka juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta pemerintah segera menaikkan upah minimum kabupaten kota 2023. Yaitu ada 3. Yang pertama itu tolak kenaikan BBM, kedua tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang ketiga itu kami menuntut naikkan upah UMK dan UMSK tahun 2023 itu 13%, Pak. Ada berapa massa yang hadir ini? Sekitar 200 orang, Pak. 200 orang ya. Pantauan terkini dari demo buruh menolak kenaikan harga BBM di gedung DPR RI akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani. Abel, selamat petang. Apa betul massa bubar lebih awal dan apa sebenarnya alasan mereka? Ya, Yasir, kalau untuk saat ini kami pantau di depan kantor DPR RI ini masih berlangsung adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa begitu ya, adapun juga dari HMI begitu. Nah, tapi kalau Anda mengatakan bahwa apakah benar tadi bubar lebih awal, sebenarnya tidak hanya aliansi mahasiswa saja ya, sudah juga saudara, tapi sebelumnya ada dari buruh begitu yang tadi juga melakukan unjuk rasa begitu ya. Tadi buruh melakukan unjuk rasa pada pukul 11 dan tadi selesai pada pukul 14.30 atau setengah 3 sore tadi. Dan kalau dikatakan dari Presiden buruh, yakni Said Iqbal, mengatakan bahwa memang untuk pembubaran lebih awal ini dilakukan karena memang tuntutan ini sudah selesai dilakukan begitu, Yasir. Nah, untuk saat ini Anda bisa melihat langsung, Yasir dan juga saudara, terkait dengan berlangsungnya unjuk rasa yang berada di depan DPR RI ini masih berlangsung. Mereka masih menahan diri untuk tetap melakukan unjuk rasa hingga mereka bertemu dengan salah satu pimpinan dari Komisi 7, di mana saat ini mereka masih menahan diri, Yasir. Mereka meminta agar perwakilan dari Komisi 7 ini datang menemui mereka dan melakukan diskusi seperti itu. Tadi sempat dikatakan pada orasi-orasi yang dilakukan oleh HMI, ini mengatakan bahwa mengapa pemerintah menaikkan BBM, mengapa mereka atau pemerintah ini tidak melakukan lebih serius kepada subsidi BBM agar tidak salah sasaran begitu, atau kenapa dari pemerintah ini tidak bersungguh-sungguh untuk subsidi BBM ini agak lebih tepat sasaran begitu, Yasir. Nah, untuk saat ini Yasir, mereka masih melakukan orasi dan juga masih menahan diri. Bahkan sebenarnya Yasir dan juga saudara, tadi setelah aksi yang dilakukan oleh buruh ini selesai, dari aliansi mahasiswa baru berdatangan, sehingga ini bisa dikatakan kurang lebih 30 menit ya, Yasir dan juga saudara, untuk aliansi mahasiswa ini melakukan unjuk rasa di depan DPR. Nah, tapi mereka juga menyatakan bahwa ada tuntutan-tuntutan yang mereka ingin sampaikan pada sore hari ini. Nah, sebelumnya dari Partai Buruh, maksud saya dari buruh begitu, ini juga sudah melakukan tuntutan. Mereka menuntut bahwa maksud saya mereka menolak untuk harga BBM naik, tapi yang jelas mereka juga mengancam kepada pemerintah untuk melakukan aksi mogok begitu ketika memang BBM ini terus naik begitu, Yasir. Nah, untuk lebih jelasnya, Yasir dan juga saudara, kita dengarkan pernyataan dari Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. DPR penakut, catat aja. Tidak ada satupun yang keluar untuk menyatakan, karena harus pimpinan menyatakan apakah dibentuk panja atau pansus BBM. Kalau memang ada dari 9 fraksi, saya dapat informasi 6 menyatakan menolak,
2 menyatakan abstain, dan 1 menyatakan setuju, keluar dong untuk menerima masa demonstran. Ya, Yasir, memang tadi dari Presiden buruh, yakni Said Iqbal mengatakan kecewa karena memang dari DPR, yakni dari Komisi 7 tidak ada yang datang untuk menemui massa di depan kantor DPR RI. Nah, untuk saat ini dari aliansi mahasiswa menahan diri atau masih menahan diri agar dari Komisi 7 atau perwakilan dari Komisi 7 datang untuk menemui mereka. Dan tadi juga masa aksi dari buruh juga mengatakan bahwa mereka akan demo sampai Desember di kurang lebih di 440 kabupaten dan juga kota, dan ini akan terus lobby ke DPR dan juga mengirim surat ke Presiden. Sedangkan kemarin kalau saya dengar dari HMI sendiri juga mengatakan bahwa akan melakukan demo secara terus-menerus selama bulan September ini. Kembali ke Anda, Yasir. Anda menyebut bahwa massa akan bertahan jika tidak bertemu dengan Komisi 7. Lalu bagaimana dengan melewati batas aturan jika massa tetap berdemo? Apa tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh polisi begitu sehingga benar-benar memastikan kondisinya aman dan tanpa tindakan anarkistis? Abel? Masih mendengar suara saya, Abel? Baik, nampaknya ada gangguan teknis. Abel Insani melaporkan dari jalannya unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Seperti visual yang Anda saksikan saat ini adalah bagaimana situasi terkini yang kami ambil dari pantauan udara. Informasinya memang massa akan bertahan jika tidak bertemu dengan Komisi 7 DPR, Saudara.